Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita dapat walaupun tidak bertemu muka langsung, tapi kita dapat bersama-sama untuk belajar dari jarak jauh dalam keadaan dan situasi yang seperti sekarang kita alami. Pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, yaitu mengenai kalimat thayyibah istighfar. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita semua berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kalimat thayyibah istighfar. Kalimat thayyibah artinya adalah kalimat yang baik. Kalimat istighfar adalah pengertian dari kalimat istighfar adalah kalimat yang diucapkan ketika memohon ampun kepada Allah setelah melakukan kesalahan dan dosa. Jadi ketika sudah melakukan kesalahan, ketika sudah berbuat dosa, maksiat ataupun kekeliruan ataupun lupa, kita hendaklah mengucapkan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita masih bisa belajar walaupun dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang tengah kita alami, yaitu namanya belajar jarak jauh. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar akidah akhlak ini, terlebih dahulu mari kita semua berdoa agar belajar kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini untuk kali pertama akidah akhlak di kelas 6 semester 1, kalian akan belajar tentang kalimat thayyibah istighfar. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Sekarang, apa itu pengertian kalimat istighfar? Pengertian kalimat istighfar adalah kalimat yang diucapkan ketika memohon ampun kepada Allah setelah melakukan kesalahan dan dosa. Jadi, ketika kita semua sudah melakukan suatu kesalahan, sudah melakukan suatu kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, setelah kita mulai menyadari bahwa itu ada kesalahan, kita hendaklah dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar. Itu adalah pengertian dari kalimat istighfar. Jadi pengertian kalimat istighfar adalah kalimat yang diucapkan ketika memohon ampun kepada Allah setelah melakukan kesalahan dan dosa. Lafal kalimat istighfar. Lafal kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Artinya adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Artinya adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalau kita lihat di dalam tayangan ini, kalian lihat di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan bahwa dua orang anak sedang berkelahi, sedang bertengkar, sedang berselisih, di mana kita tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, jika kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan itu, seperti yang contoh gambar ini, selayaknya dianjurkan kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Kita sudah berbuat salah dengan berkelahi dan menyakiti sesama teman. Artinya adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Artinya adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Anak-anak sekalian, kalau kita lihat dalam tayangan ini, kalian dapat lihat di situ ada sikap atau tingkah laku seseorang atau tingkah laku orang atau manusia yang sedang melakukan suatu kesalahan. Kenapa salah? Karena dia sudah berkelahi. Dia sudah melakukan kesalahan untuk menyakiti sesama teman, menyakiti orang lain, bertengkar. Itu adalah suatu kesalahan. Nah, oleh karena itu, setelah kita menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan, kita sehendaknya saling bermaaf-maafan, saling meminta maaf, tidak akan lagi mengulangi kesalahan itu. Kemudian setelah itu kita banyak beristighfar. Nah, itu adalah bentuk dari penyesalan kita sudah melakukan suatu kesalahan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika bersalah? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjalankan suatu kesalahan atau kekeliruan? Satu, ketika kita bersalah kepada Allah, hendaklah kita beristighfar dan bertaubat. Jadi, bersalah kepada Allah itu misalnya satu, kita malas sholat. Biasa nih, yang sudah sering terdengar, yang sering mungkin kita lakukan, kadang-kadang malas sholat ya. Nah, itu tidak baik. Itu adalah satu kesalahan kepada Allah. Malas puasa. Nah, setelah kita menyadari, kita langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dan bertaubat. Apa itu taubat? Taubat artinya menyesal. Menyesali perbuatan kesalahan yang sudah dilakukan dengan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu namanya bertaubat. Nah, kemudian ketika kita bersalah kepada sesama manusia atau sesama teman, hendaklah kita beristighfar. Seperti tadi, Astaghfirullahaladzim, dan kemudian meminta maaf kepada teman yang kita bermasalah tersebut. Jadi, ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, kita harus beristighfar dan bertaubat. Tapi ketika kita melaksanakan kesalahan kepada sesama manusia, hendaklah beristighfar dan meminta maaf. Anak-anak sekalian, Rasulullah adalah manusia pilihan Allah yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Rasulullah itu adalah salah satu manusia yang dijamin Allah untuk haram masuk ke dalam neraka. Nah, walaupun begitu, Rasulullah
tidak pernah merasa sombong atau tidak pernah merasa takabur dengan janji Allah tersebut. Malah beliau semakin sering, semakin rajin diantaranya melakukan istighfar atau bertaubat. Beliau beristighfar dalam sehari semalam yaitu antara 70 sampai 100 kali. Itulah keistimewaannya beliau, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan beristighfar, manfaat beristighfar atau hikmah beristighfar. 1. Mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar di sana termaktub atau tertulis ampunan kita mohon kepada Allah. Dan Allah akan mengabulkan permohonan ampun itu kalau kita beristighfar. Kemudian dengan beristighfar terhapusnya semua dosa dan kesalahan kita. Semua kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan akan Allah hapus semua kepada orang yang selalu rajin beristighfar dengan ikhlas. Yang ketiga, keutamaan beristighfar yaitu kita akan mendapat keberkahan. Berkah hidupnya, berkah umurnya, semua kehidupannya akan diselimuti oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beristighfar akan dimudahkan urusannya. Jadi Allah sudah menjanjikan kepada manusia atau orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang beristighfar, yang sering beristighfar, niscaya akan dimudahkan semua urusannya. Kemudian keutamaan beristighfar lagi yaitu terbukanya pintu rezeki. Keutamaan beristighfar atau hikmah beristighfar, manfaat beristighfar. 1. Dengan istighfar kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampunkan segala dosa dan kesalahannya. Yang kedua, keutamaan beristighfar yaitu terhapusnya dosa-dosa dan kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Semua dosa-dosa, kesalahan, kekeliruan, baik dari ucapan, tingkah laku yang sengaja maupun tidak disengaja, kesalahan kecil atau kesalahan besar, dengan beristighfar dan bertaubat, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, keutamaan beristighfar yaitu kita akan mendapat keberkahan. Hidup menjadi berkah, rezeki kita berkah, umur pun kita berkah. Kemudian keutamaan beristighfar yang keempat yaitu dimudahkan urusannya. Dengan rajin beristighfar, insya Allah semua urusan, permasalahan yang dihadapi, niscaya Allah akan menolong dan membantu menyelesaikan semua urusannya. Kemudian keutamaan beristighfar yang kelima itu terbukanya pintu rezeki. Dengan banyak beristighfar, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kasih sayang Allah akan senantiasa terbuka lebar. Itu adalah semua keutamaan beristighfar atau hikmah, manfaat kita melakukan istighfar dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang ikhlas. Keutamaan beristighfar, hikmah beristighfar atau manfaat melakukan istighfar.
Di antaranya satu, orang yang beristighfar, orang yang rajin beristighfar akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, barang siapa yang meminta ampunan Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang ikhlas, maka Allah akan memberikan ampunannya kepada orang tersebut. Kemudian keutamaan beristighfar yang kedua yaitu akan terhapusnya semua dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Baik kesalahan yang sengaja maupun kesalahan kita yang tidak disengaja. Baik kesalahan yang besar maupun kesalahan yang kecil. Dengan beristighfar, semua kesalahan kita akan terhapus. Semua kesalahan dan dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melakukan istighfar dengan sungguh-sungguh dan menyesali semua perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Keutamaan beristighfar yang ketiga yaitu akan mendapat keberkahan. Berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah rezekinya. Kemudian keutamaan beristighfar yang keempat akan dimudahkan semua urusan. Orang yang rajin beristighfar, insya Allah semua permasalahan, semua urusan yang dihadapi, misalnya Allah akan membantunya untuk menyelesaikan dengan secara cepat. Kemudian keutamaan beristighfar yang kelima yaitu terbukanya pintu rezeki, terbukanya pintu hikmah dan pintu inayah dan pintu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah adalah keutamaan dari beristighfar. Anak-anak sekalian, sekian dulu pelajaran akidah akhlak kali ini. Lain kali kita akan sambung lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.